atas nama Siti Rohimah Siregar dengan Devianti akan mempresentasikan penjelasan tentang solusi PD menggunakan Cauchy-Euler dan deret Taylor serta deret Maclaurin. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan langsung oleh saya. Pertama itu definisi dan bentuk umum dari PD Cauchy-Euler. Pertama itu PD Cauchy-Euler adalah PD yang memiliki koefisien variabel, dan PD Cauchy-Euler sering dikenal juga dengan nama persamaan ekuidimensional. Bentuk umumnya yaitu A0 X pangkat N Y pangkat N ditambah A1 X N dikurang 1 kali Y N kurang 1 sampai dengan A N kurang 1 X Y aksen ditambah A N Y sama dengan Fx. Dengan catatan jika Fx-nya sama dengan 0 maka persamaan tersebut homogen, dan jika Fx-nya tidak sama dengan 0 maka non-homogen, di mana A0, A1, A N kurang 1 sampai A N itu adalah konstanta. Nah, dan setiap suku pada ruas kiri persamaan di atas itu adalah hasil kali dari konstanta dari X pangkat K, Y pangkat K, Y pangkat K, dibaca dengan turunan ke K dari Y, maka ini adalah turunan ke K dari Y. Nah, selanjutnya itu contoh dari bentuk Cauchy-Euler yang homogen. Yang pertama itu ada X pangkat 2 Y aksen 2 dikurang 3 X Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0. Pokoknya persamaan yang sama dengan 0 itu adalah homogen. Sedangkan yang non homogen itu yang sama dengan X-nya tadi itu 4X ditambah 6, salah satu contohnya. Nah, selanjutnya itu cara mencari solusi umum pada PD Cauchy-Euler adalah dengan mereduksi PD tersebut menjadi PD linear dengan koefisien konstanta. Nah, cara mereduksinya itu dengan cara mentransformasi X menjadi E pangkat S. Itu kita misalkan, ada juga yang memisalkan itu E-nya pangkat T. Nah, hasil reduksi jika dimisalkan E sama dengan E pangkat X itu dan X-nya besar dari 0, maka jika bentuk awalnya itu X dy per dx, maka hasilnya adalah dy per ds. Sedangkan jika X kuadrat D kuadrat Y ditambah dx kuadrat, hasilnya menjadi D kuadrat Y dikurang dx kuadrat dikurang dy per ds, dan seterusnya bisa dilihat. Nah, untuk mencari rumus mengapa dapat ini, maka dapatlah rumus xn dn y per dxn itu hasilnya bagaimana? Silakan next. Nah, hasil reduksi dari xn dn y per dx pangkat n tadi adalah cara mencarinya adalah dengan memperhatikan 4 hal. Yang pertama itu memperhatikan nilai n dan tentukan m dikali m kurang 1 dikali m kurang 2 sampai m dikali n kurang 1. Yang kedua itu jabarkan perkalian tersebut menjadi suku banyak berderajat n dalam variabel m. Yang ketiga, ganti m pangkat t dengan d pangkat t y per ds pangkat t. Untuk t-nya itu sama dengan 1, 2, atau 3, itu konstantanya. Dan yang keempat, samakan bentuk xn dn kali y per dx pangkat n dengan hasil dari langkah nomor 3 tadi. Nah, untuk lebih bisa memahaminya, kita berikan contoh yang misalkan hasil transformasi dari x pangkat 4 d pangkat 4 y per dx pangkat 4. Maka karena n-nya di sini 4, maka m kali m kurang 1, m kurang 2, m kurang 3. Ini m kurang n karena m-nya 4, n kurang 1 jadi 3. Nah, yang kedua, jabarkan menjadi 4m dikurang 6m pangkat 3 ditambah 11m pangkat 2 dikurang 6m, itu dikalikan ke dalam. Itu m kali m kuadrat dikali m1 jadi 1m. Nah, baru nanti dikalikan
ganti M pangkat T dengan D pangkat T Y per D S pangkat T menjadi M pangkat 4 tadi menjadi D pangkat 4 Y per DS pangkat 4 seperti yang ada di kolom tadi. Yang M pangkat 3 menjadi D pangkat 3Y per DS pangkat 3. Nah, M pangkat 2 itu menjadi D pangkat 2Y per DS pangkat 2 dan M nya menjadi DY per DS. Nah, ini sesuai dengan kolom yang ada di slide tadi. Nah, dan yang terakhir itu samakan X pangkat 4 D pangkat 4Y per D X pangkat 4 pada rangka 3. Rangka 3 yang ini. Jadi kita masukkan atau kita substitusikan. Jadi X pangkat 4 D pangkat 4Y per D X pangkat 4 sama dengan D pangkat 4Y ditambah X pangkat 4 dikurang ini 6, masukkan 6 pangkat 3 yang ini menjadi D pangkat 3Y per D X pangkat 3 ditambah 11 D kuadrat Y per dx pangkat 2 dikurang 6 dy per ds. Nah, untuk diingat, setelah mendapatkan solusi umum dari PD hasil reduksi, jangan lupa untuk mengembalikannya menjadi variabel semula dengan mengingat pemisalan yang awal tadi, yaitu x sama dengan e pangkat s. Maka s itu adalah ln x. Nah, untuk contoh soal, tentukan solusi umum dari PD berikut ini. PD-nya itu X pangkat 2Y aksen 2 dikurang 3X Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0. Nah, dari PD-nya itu kita ketahui bahwa PD tersebut adalah PDB linear ordel homogen dengan koefisien variabel sesuai dengan syarat dari PD Cauchy-Euler. Maka kita reduksi PD tersebut dengan transformasi X sama dengan E pangkat S. Nah, maka dari soal tadi kita transformasikan seperti yang pembahasan tadi menjadi D kuadrat Y per DS kuadrat dikurang DY per DS dikurang 3 DY per DS ditambah 3Y sama dengan 0. Maka 2D kuadrat Y per DS kuadrat dikurang DY per DS ini dikurang min DY per DS dikurang 3 DY per DS menjadi min 4 DY per DS ditambah 3Y sama dengan 0 yang merupakan PD linear order 2 dengan koefisien konstanta. Nah, kita cari persamaan karakteristiknya yaitu R kuadrat dikurang 4R ditambah 3 sama dengan 0. Itu adalah karakteristik dari PD homogen. Maka R1 nya itu sama dengan 1 dan R2 nya itu sama dengan 3. Nah, jadi solusi umum homogennya menjadi Y sama dengan C1 E pangkat S ditambah C2 E pangkat 3S. Kita masukkan nilai R-nya. Nah, kita substitusikan mengubah yang tadi menjadi S sama dengan ln X, dimana menjadi Y sama dengan C1 E pangkat S ditambah C2 E pangkat 3S sama dengan C1 E pangkat ln X ditambah C2 E pangkat 3 ln X menjadi C1X ditambah C2X pangkat 3. Nah, jadi kita dapatkan solusi umum PD X kuadrat Y turunan kedua dikurang 3X Y aksen ditambah 3Y sama dengan 0 adalah Y sama dengan C1X ditambah C2X pangkat 3. Nah, baiklah, selanjutnya tentang deret Taylor dan Maclaurin akan dijelaskan oleh Devi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang deret Taylor dan Maclaurin. Yang mana definisinya itu deret Taylor merupakan bentuk presentatif dari fungsi. Dalam hal ini, deret tersebut merupakan jumlah tak hingga dari suku pada deret. Untuk menghitungnya digunakan dengan prinsip turunan pada sebuah titik. Deret Maclaurin adalah bila pada deret Taylor tersebut berpusat pada titik 0, jadi dapat disimpulkan bahwa deret Maclaurin adalah bagian deret Taylor. Dengan kata lain, deret Taylor yang berpusat di titik di 0 tersebut disebut dengan deret Maclaurin. Kemudian bentuk umumnya, deret Taylor untuk fungsi P di sekitar X sama dengan X0 adalah X sama dengan fx0 ditambah f aksen x0 per faktor 1
dari I sampai PI. Bisa dibaca sendiri. Ini dari kalinya. Kemudian next. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Pertama, selesaikan masalah nilai awal dari D pangkat 2Y per DX pangkat 2 ditambah 3DY per DX ditambah 2Y sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya itu dengan mengambil Y, dengan mengambil Y ini, masalah persamaan diferensial menjadi, kita masukkan nilai yang ini ke persamaan diferensial kita ini, menjadi sigma K sama dengan 0 menuju tak hingga K dikurang 1 dikali K K dikali X dikurang X0 pangkat K dikurang 2. Karena ini turunan keduanya, makanya kita rubah menjadi seperti ini. Kemudian ditambah 3, konstantanya 3, ini turunan pertamanya menjadi K nya konstanta kita letak di depan, sigma K sama dengan 0 menuju tak hingga K dikali AK K dikali AK K X K dikurang 1. Berarti sigma K sama dengan 0 menuju tak hingga K dikali K X pangkat K dikurang 1 ditambah. Nah, karena ini dia cuma konstanta dan variabel, tidak ada turunannya, kita buat seperti ini. Menjadi konstanta kita letak di depan, menjadi 2 sigma K sama dengan 0 menuju tak hingga dikali AK X pangkat K sama dengan 0. Kemudian persamaan ini kita sebut dengan kita istilahkan dengan persamaan 8.10. Persamaan 8.10 ini ekuivalen dengan sigma K menuju 0 sampai dengan tak hingga K ditambah 1 dikali K ditambah 1 dikali K ditambah 2 pangkat X pangkat K ditambah 2 X pangkat K. Kemudian ditambah sigma K sama dengan 0 menuju tak hingga 3 K ditambah 1 K dikurang 1 X dikali X pangkat K. Kemudian untuk sisi di sini kita turunkan menjadi sigma K sama dengan 0 menuju tak hingga 2 K X pangkat 3 X pangkat K sama dengan 0. Nah, persamaan ini tadi kita sebutlah dia persamaan 8.11. Kemudian penyederhanaan ruas kiri 8.10. Yang ini 8.10 menghasilkan sigma K sama dengan 0 menuju tak hingga buka kurung kembali K ditambah 1 dikali K ditambah 2 dikali K ditambah 2 ditambah 3 dikali K ditambah 1 dikali K ditambah dikurang 1. Kemudian ditambah 2 AK tutup kurung 2 AK X pangkat dikali X pangkat K sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita sebut dengan persamaan 8.12. Kemudian untuk persamaan 8.12 memberikan AK ditambah 2 sama dengan minus 2 AK sampai dengan per K tambah 1 kali K ditambah 2. Nah, dapat ini dari mana? Bisa kita jabarkan seperti ini. K ditambah 1 dikali K ditambah 2 AK ditambah 2 sama dengan minus K ditambah 1 AK ditambah 1 ditambah 2 AK. Kemudian
penjabaran ini sama hasilnya dengan penjabaran di sebelah kiri. Dengan K-nya dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Next. Dan selanjutnya berdasarkan persamaan 8.13 untuk K sama dengan 0 diperoleh. Nah, kita peroleh tadi kan ini persamaan 8.13 ini A K ditambah 2 sama dengan minus A K ditambah 3 K tambah 1 A K ditambah 1 per ini minusnya untuk kedua. Nah, untuk K-nya ini sama dengan 0, kita masukkan di setiap K kita masukkan nilai itu 0. Jadi minus yang kita keluarkan 2 dikali A0 ditambah 3 dikali A1 per 1 dikali 2. Hasilnya minus 2 A0 ditambah 3 A1 per 2 faktorial. Kemudian kita lanjutkan untuk K sama dengan 1 diperoleh A3 sama dengan minus buka kurung 2A1 ditambah 3 dikali 2 dikali A2 per 2 kali 3. Kemudian 6A0 ditambah 7A2 per 3 faktorial. Nah, dari mana bisa kita tentukan 3 faktorial? Padatkan di sini 6 karena 3 faktorial itu yaitu 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6. Berarti 6 ini sama dengan nilainya 3 faktorial. Sampai seterusnya kita rubah yang K-nya itu sampai dengan 4. Next. Kemudian dengan mengambil A0 sama dengan 1 dan A1-nya sama dengan minus 1 diperoleh A2 sama dengan 1 per 2 faktorial. Jadi yang kita dapat tadi di persamaan sebelumnya. Sampai dengan seterusnya. Jadi AK sama dengan minus 1 buka kurung minus 1 pangkat K per K faktorial. Dengan K-nya yaitu dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dan ini untuk rumus mencari A2-nya yang kita dapatkan. Sehingga dikurang penyelesaiannya Y sama dengan 1 dikurang X per 2 per 1 faktorial ditambah X kuadrat per 2 faktorial dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah sampai dengan eksponen min X. Ini disebut persamaan 8.19. Lanjut ke I dengan mengambil A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan minus 2. Diperoleh A2-nya sama dengan 4 per 2 faktorial, A3-nya minus 8 per 3 faktorial, A4-nya 16 per 4 faktorial. Jadi dapat kita rumusnya yaitu AK sama dengan buka kurung minus 1 per K faktorial sama dengan K-nya 1,2,3. Sehingga diperoleh penyelesaiannya. Ini sudah dapat tadi penyelesaiannya dengan mengambil A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan minus 2. Diperoleh A2-nya sama dengan 4 per 2 faktorial, A3-nya minus 8 per 3 faktorial dan A4-nya 16 per 4 faktorial. Jadi AK sama dengan buka kurung minus 2 pangkat K per K faktorial. Dengan K-nya itu yaitu 3 sama dengan K sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya.
hingga diperoleh penyelesaiannya. Y sama dengan sampai dengan eksponen minus 2x. Dengan demikian diperoleh penyelesaian umum Y sama dengan C1 eksponen min x ditambah C2 eksponen minus 2 eksponen minus x-nya kita dapat dari ini dan eksponen minus 2 nya kita dapat dari sini. Jadi inilah PU nya sama dengan Y dari contoh tersebut kita dapat PU nya yaitu Y sama dengan C1 eksponen min x ditambah C2 eksponen minus 2x. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.